Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan Iqra Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia. Di tangan saya ada sebuah buku yang sangat menarik sekali, yaitu buku yang berjudul Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi di dalam buku ini diceritakan berbagai macam tentang sejarah baginda Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya kisah tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbicara masalah Isra dan Mi'raj, maka ada sebuah ayat yang sangat akrab di telinga kita, yaitu ayat yang menceritakan tentang peristiwa yang sangat penting dalam sejarah, yaitu sejarah yang menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sejarah yang menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sejarah yang menggambarkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semua. Kemudian memulai ayatnya dengan kalimat subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Lailan, yaitu di suatu malam. Dari mana? Minal Masjidil Haram, yaitu di Masjidil Haram yang ada di Makkatul Mukarramah. Kemana? Ilal Masjidil Aqsa, yaitu menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yaitu yang diberkahi keduanya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menghadap lagi Allah Subhanahu wa taala di langit ketujuh? Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada Muhammad akan kebesaran kami. Allah ingin membanggakan dirinya. Allah ingin memperlihatkan dirinya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa, yang maha mampu memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke langit 7 untuk bertemu dengannya. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bahwasannya Isra itu kan perjalanan horizontalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Palestina, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu adalah perjalanan vertikal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala di langit 7. Ini artinya di dalam kehidupan kita ini ada dua hal yang harus kita bangun, yaitu membangun hubungan antara sesama kita dengan manusia, hablum minan nas. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana cara kita membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, kalau kita hitung dengan cara konvensional pada waktu itu, bahwasannya kalau seandainya orang-orang Mekah ingin pergi ke Palestina menggunakan onta misalnya, itu bisa menghabiskan waktu 30 hari 30 malam. Itu kalau seandainya ontanya sehat, dan itu baru berangkatnya, belum baliknya. Berapa waktu yang dihabiskan ketika menuju Palestina saja. Dan lagi itu kalau seandainya ontanya sehat dan bekal yang dibawa adalah cukup. Bagaimana kalau seandainya ontanya sakit di jalan? Bagaimana kalau seandainya bekal yang dibawa itu tidak cukup misalnya? Berapa waktu yang dihabiskan untuk menuju Masjid Aqsa yang berada di Palestina saja? Belum lagi di Israel, belum lagi di Mi'rajnya oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi diperjalankannya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit ke-7. Kalau kita baca dalam sejarah, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj, naik ke langit, pertama-tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit dunia atau langit pertama, yang ditemani oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu langit. Naiklah baginda Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril ke langit pertama. Di situ Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam, bapaknya manusia. Kemudian Nabi Adam menyambutnya dengan baik, kemudian mengukuhkan ataupun menetapkan kenabiannya baginda Rasulullah SAW. Nah, di situ Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang roh-rohnya orang yang berbuat kebaikan, rohnya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, rohnya orang yang mati syahid berada di sebelah kanan. Sedangkan rohnya orang-orang yang berbuat jahat, rohnya orang-orang yang berbuat dosa berada di sebelah kiri. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke langit kedua. Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit ketiga. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit keempat. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris. Naik lagi ke langit kelima. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit keenam. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang menarik adalah
ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon pamit, meminta pamit kepada Nabi Musa alaihi salam, apa yang terjadi? Nabi Musa pada waktu itu meneteskan air mata, menangis, sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad bertanya kepadanya, apa yang membuat engkau menangis, wahai Nabi Musa? Jawab Nabi Musa, aku menangis karena ada seorang pemuda yang bernama Muhammad yang masuk surga dengan umatnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan umatku. Rupanya Nabi Musa alaihi salam begitu terharu, sekaligus bangga bahwasannya betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jatah yang lebih banyak di antara umatnya yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik lagi ke langit ketujuh. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim menyambutnya dengan baik, kemudian mengukuhkan ataupun menetapkan kenabiannya. Setelah itu Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi ke Baitul Ma'mur, kemudian naik lagi bertemu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang dekatnya sama seperti ujung busur dan bahkan lebih dekat lagi dengan itu. Nah, disinilah baginda Nabi Muhammad SAW menerima perintah ataupun wahyu untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan ibadah sholat 50 kali dalam sehari. Dan itu disanggupi oleh baginda Rasulullah SAW. Namun ketika Nabi turun ke langit ke-6, di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Nabi Musa pada waktu itu? Wahai Muhammad, perintah apa yang engkau dapatkan dari Tuhanmu? Jawab Nabi Muhammad pada waktu itu, yaitu melaksanakan ibadah sholat 50 kali dalam sehari. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Umatmu gak bakalan mampu melaksanakan ibadah sholat 50 kali dalam sehari, wahai Muhammad. Cobalah kamu naik lagi menghadap Tuhanmu, menghadap Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan kepadanya, minta rukhsah kepadanya agar dikurangi waktu sholatnya. Menerima masukan dari Nabi Musa ini, Nabi Muhammad melirik malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Betul juga, ayo kita naik lagi. Akhirnya Nabi Muhammad naik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari 50 dikurangi menjadi 10 kali dalam sehari. Setelah itu turun lagi, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Ditanya, bagaimana Muhammad? Kamu sudah mendapatkan rukhsah berapa? Nabi Muhammad menceritakan bahwasannya dia sudah mendapatkan rukhsah yang dari 50 menjadi 10 kali dalam sehari. Apa kata Nabi Musa? Itu masih memberatkan umatmu, wahai Muhammad. Coba kamu bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, minta rukhsah lagi kepadanya. Yang pada akhirnya Nabi Muhammad sama malaikat Jibril berhadapan lagi, menghadap lagi Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya yang dari 50 menjadi 10, kemudian yang dari 10 akhirnya menjadi 5 waktu sehari semalam. Sebenarnya Nabi Musa alaihi salam masih ingin mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala agar dimintai rukhsah kekurangan dari ibadah yang 5 tersebut. Namun Nabi Muhammad SAW sudah malu dan ridho dan menyanggupi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam tersebut.
Sehingga dari kejauhan Nabi Muhammad SAW mendengarkan suara bahwasannya sholat yang 5 waktu itu merupakan sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan keringanan terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan kalau seandainya pada waktu itu Nabi Musa tidak mengusulkan agar Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jadinya kalau seandainya kita melaksanakan ibadah sholat 50 kali dalam sehari? Kita satu hari saja ada 24 jam. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat 50 kali sehari, berarti berapa menit kita melaksanakan tiap waktunya? Berarti sekitar setengah jam kita harus melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa kerja? Kapan kita bisa nyuci? Kapan kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari? Kalau seandainya pada waktu itu kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat 50 kali dalam sehari. Tapi karena maha murahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui kelemahan hamba-hambanya, maha mengetahui kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan umatnya Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya yang dari 50 dikurangi menjadi 10, kemudian pada akhirnya ditetapkan 5 kali dalam sehari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah perintah sholat yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, setelah baginda Rasulullah SAW pulang dari Isra dan Mi'rajnya, kemudian bercerita kepada umatnya, kepada orang-orang Mekah pada waktu itu, sehingga menimbulkan berbagai polemik, menimbulkan berbagai tanda tanya. Apa benar bahwasannya perjalanan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yang dilakukan hanya setengah malam saja, sehingga pada waktu itu manusia terpisah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka adalah orang-orang yang kufur, ingkar, dan menolak mentah-mentah apa yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kelompok ini dipelopori oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, dan abu-abu yang lainnya. Mereka menolak, tidak percaya terhadap Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah yaitu orang-orang yang ragu-ragu terhadap Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, karena dia barangkali jarang taklim, barangkali jarang mendengarkan petuah-petuah sabda-sabda Rasulullah SAW, sehingga menyebabkan mereka ragu terhadap cerita Isra dan Mi'raj yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang yakin, percaya bahwasannya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah benar adanya. Kelompok ini dipelopori oleh Abu Bakar dan orang-orang yang bersamanya. Perlu kita ketahui bahwasannya ketika Isra dan Mi'raj ini diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, pada waktu itu Abu Bakar tidak mendengarkan langsung cerita tersebut, sehingga datanglah sekelompok orang Quraisy datang ingin mengejek Abu Bakar. Apa katanya? Hei Abu Bakar, itu teman kamu yang namanya
Muhammad itu sudah gila kali. Dia sudah stres, sudah tidak waras. Masa dia bercerita kepada kami bahwasannya dia sudah melakukan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala ke langit ketujuh. Dan itu dilakukan hanya separuh malam. Bagaimana mungkin, wahai Abu Bakar? Mendengar pernyataan dari orang-orang kafir Quraisy tersebut, Abu Bakar tersenyum dan diam sejenak. Apa jawaban Abu Bakar pada waktu itu? Wahai orang-orang kafir Quraisy, kalau yang bercerita itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih dari itu pun aku mempercayainya. Bahkan lebih dari itu pun aku meyakininya. Orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu kaget, heran betapa Abu Bakar mempercayai peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Padahal pada waktu itu Abu Bakar belum mendengarkan langsung cerita dari baginda Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq, karena selalu membenarkan apa-apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah sholat ini merupakan perintah yang luar biasa. Berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua agar naik haji ke Baitullah misalnya, atau puasa di bulan Ramadan misalnya, atau mengeluarkan zakat misalnya, Allah cukup memanggil malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, coba kamu sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW agar dia dan umatnya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Allah cukup memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan perintah sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, Dia panggil Jibril, wahai Jibril, panggil Muhammad menghadap aku agar dia menerima perintah sholat yang 5 waktu. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima secara langsung perintah sholat yang 5 waktu ini. Oleh sebab itu, begitu mulianya sholat ini, maka jangan pernah kita sebagai orang yang mengaku hamba Allah, yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku beragama Islam, jangan pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu ini. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, apakah kita dalam keadaan sakit, kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu ini. Apakah kita dalam perjalanan dan dalam kondisi apapun, kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah sholat yang 5 waktu ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita semua, selalu menjaga hati kita semuanya, agar tetap mempercayai Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menjadi orang yang pertama, yaitu orang yang ingkar, tidak percaya terhadap peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jangan pula kita menjadi orang yang ragu-ragu terhadap peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi jadilah orang yang ketiga, orang yang meyakini bahwasannya karena kekuasaan Allah, karena tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah SAW mampu di Isra dan Mi'rajkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke langit ketujuh, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian balik lagi dalam separuh malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datangnya dari saya pribadi, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.